Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Thoibatu Sauda, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk. Di sini bersama saya ada Bu Ondra Wirayanti. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 2 Kampung Baru. Hai Bu Ondra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Ondra. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nantinya izinkan saya untuk mengamati Bu Ondra di dalam pembelajaran di kelas atau istilahnya supervisi akademik. Nah, adapun tujuan dilaksanakan supervisi akademik kelas atau supervisi akademik ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Ondra lakukan di kelas. Kemudian supervisi ini, percakapan pra-observasi ini adalah untuk persiapan awal sebelum nantinya Bu Ondra melakukan pembelajaran di kelas yang akan saya observasi, agar Bu Ondra lebih siap dan lebih semangat untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya Bu. Baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ondra capai dalam proses pembelajaran di kelas nanti itu apa Bu? Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah rantai makanan ya Bu. Dan tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah melalui kegiatan untuk mengamati video, anak-anak atau peserta didik itu mampu mengetahui apa yang dinamakan rantai makanan. Yang kedua, peserta didik bisa membuat pola gambar rantai makanan. Dan untuk yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks bacaan, jadi selain mengamati video akan ada teks berupa teks atau sejenis LKPD itu agar siswa sejauh mana peserta didik ini mengetahui tentang rantai makanan. Baik, berarti ada 3 dari materi rantai makanan tadi, ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Kemudian apa Bu kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Ondra capai di dalam pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan itu juga ada 3 nih Bu. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas yang memodifikasi belajar siswa secara nyaman dan senyaman mungkin lah Bu kita. Untuk yang kedua, memandu proses belajar menjadi menyenangkan. Dan yang ketiga, melakukan assessment yang menyampaikan menyediakan umpan balik. Jadi nggak hanya saya saja, jadi siswa juga bisa seperti itu. Oh baik, jadi area pengembangannya tadi ada 3. Yang pertama tentunya menjadikan kelas yang nyaman dengan nanti menggunakan pembelajaran diferensiasi ya, yang berpusat pada peserta didik. Kemudian memandu proses belajar yang efektif dan asesmen dan umpan balik. Jadi sehingga anak itu bisa pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Kemudian bagaimana Bu rancangan pembelajaran yang Ibu siapkan agar proses pembelajaran nanti mulai dari apa strateginya Ibu? Untuk strategi yang pertama itu menarik perhatian siswa. Kemudian dengan menerapkan pembelajaran kooperatif, humoris, tidak kaku, kemudian belajar outdoor. Ini belajar bersama alam. Jadi anak itu nggak di kelas saja. Kalau di kelas saja nanti anaknya bosan. Jadi kita berkolaborasi, gimana nyamannya, gimana enaknya peserta didik itu nyaman, senyaman mungkin lah. Baik ya. Jadi memang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangannya. Jadi sebisa mungkin anak itu belajar dengan nyaman. Kemudian selanjutnya kalau model pembelajarannya Bu? Kalau model pembelajarannya ya Bu ada yang pertama adalah cooperative learning yang berbasis masalah. Untuk yang kedua adalah inquiry learning berbasis proyek. Jadi ada 2, yang pertama berbasis masalah, yang kedua adalah berbasis proyek. Kemudian metodenya? Kalau metodenya yang pertama ceramah, karena kita nanti menggunakan PPT atau video pembelajaran. Yang pertama kita ceramah dulu,
kemudian medianya? Untuk media sendiri yang pertama itu ada PPT Bu. Nanti saya buat PPT untuk saya tunjukkan ke siswa, saya putarkan ke siswa. Yang kedua ada video pembelajaran dan yang ketiga adalah LKPD. Oh, jadi Bunda nanti akan menyiapkan itu semua ya. Kemudian setelah saya mencatat semuanya, kira-kira supervisi ini akan kita lakukan kapan? Untuk supervisi besok Minggu hari Kamis tanggal 7. Oh baik, besok ya. Untuk jamnya? Untuk jamnya jam pelajaran ke-1 jam. Jadi besok insya Allah kita akan melaksanakan supervisi kelas nanti di kelas 5 jam pelajaran 1 jam. Semoga nanti izinkan saya untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran dan mencatat hal-hal yang ada selama ibu melaksanakan pembelajaran. Dan nanti setelah ini kita akan melakukan percakapan observasi. Setelah saya mengamati Bunda di kelas, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Dan ini Bu, sebelum kita akhiri sesi ini, apa Bu yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Untuk percakapan kita hari ini itu sebagai refleksi saya sendiri ya Bu, untuk kedepannya saya itu harus mengembangkan cara belajar saya, cara belajar mengajar saya kepada peserta didik. Terus yang kedua adalah supervisi akademik itu bukan menjadi hal yang menakutkan, tapi saya tertantang untuk itu, untuk mendapatkan metode pembelajaran yang baru. Jadi kolaborasi, saya tahunya ini, dengan tahunya itu, jadi kita kolaborasi, saling mengisi kekurangan saya. Baik, terima kasih Bu Ondra. Harapannya dengan kita melakukan praobservasi ini, nantinya Bu Ondra akan lebih mempersiapkan untuk besok ya Bu, kita supervisi dan semoga besok berjalan dengan lancar. Kemudian tujuan pembelajaran yang Bu Ondra sampaikan tadi tercapai dengan maksimal. Ya. Baik, terima kasih Bu Ondra atas waktunya. Sampai ketemu besok. Dan itulah percakapan praobservasi saya dengan Bu Ondra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, hebat Tuhan saja. Kurang semangat diulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, hebat Tuhan saja. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, adakah yang tidak masuk anak-anak hari ini? Masuk semua ya? Sudah sarapan apa belum? Kok lemas, sudah sarapan apa belum? Kok dereng? Kok malas? Nah, karena pembelajaran pada pagi hari ini adalah rantai makanan. Sebelum kita mengawali, mari kita semangat dulu ya kan? Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Ya. Dimakan oleh ular.
itu terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Dan untuk produsen, konsumen, dan dekomposer nanti akan Bunda jelaskan di slide selanjutnya. Jadi Bunda ulangi, rantai makanan adalah Sebuah peristiwa akan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. dalam suatu rantai makanan itu Sebuah makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer. yang pertama adalah fitoplankton, dimakan zooplankton. Yang kedua, gambarnya kecilnya ini ya. Ini namanya zooplankton, fitoplankton, ikan kecil, ikan sedang, ikan besar. Nah, ini fitoplankton dimakan zooplankton, di mana ini yang namanya fitoplankton itu dimakan zooplankton. Karena apa? Antara ukuran ini dengan ini itu lebih kecil yang ini. Jadi ini dimakan, kemudian ini dimakan ini dimakan ini, dan ikan besar memakan ikan sedang. Dari gambar tersebut ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kenapa kok nggak bertanya, Bu, zooplankton itu apa? Fitoplankton itu apa? Apakah sudah tahu? Kok nggak tanya? Nanti Bunda jelaskan di slide selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, oh iya Cang, ini namanya ekosistem darat, laut, atau apa itu? Laut. Kemudian yang ini namanya ekosistem apa? Rantai makanan apa? Darat. Yang pertama adalah padi dimakan tikus. Darat kan gambarnya ada di belakang? Nah, padi dimakan tikus. Padi nih ini. Ini namanya padi. Padi dimakan tikus. Kemudian tikus dimakan ular. Kemudian ular dimakan elang. Elangnya mati. Kemudian burung elang mati. Bangkai elang akan diurangkan oleh jamur. Kemudian dijadikan humus yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jadi ini namanya rantai makanan. Dari sini ini padi. Padinya dimakan tikus. Tikusnya dimakan ular dimakan ini. Ketika ini mati, diuraikan oleh bakteri atau jamur. Kemudian sisa dari ini menjadi humus yang digunakan untuk memupuk tanaman. Dari gambar itu kalian sudah jelas apa buatan? Ada pertanyaan? Nah, kemudian selanjutnya rantai makanan di kebun. Setiap makhluk hidup itu mempunyai peran masing-masing. Seperti yang Bunda jelaskan di awal. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada Konsumen, yang ketiga ada dekomposer. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Contoh. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau memakan produsen lain. Kemudian dekomposer. Dekomposer itu adalah organisme yang memakan organisme mati. Dekomposer itu dapat menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati. Lalu nutrisi yang terdapat di dalamnya itu akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari situ apa ya? Rantai makanan itu adalah peristiwa makanan yang dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan Dari materi yang sudah diajarkan Bunda, ada yang ditanyakan? Sudah ya, perhatikan. Kalian sudah Bunda paringi LKPD. Setiap kelompok kan ada 4 anak. Nah, kalian tulis nama kelompoknya siapa. Nanti dibagi. Nah, untuk yang pertama ini, gambar rantai makanan sesuai kreativitasmu.
Kemudian yang kedua, tulislah rantai makanan berdasarkan cerita di atas. Di sini ada cerita, kamu amati cerita di situ, kemudian kamu jawab pertanyaannya di sini. Ini mulai menguning, kalau mulai menguning berarti padinya sudah berbuah, ya. Padi lah, sing doyan karo padi. Iki sapa ae di antara iki. Ditulis di sini. Kamu masih baca. Ini baca sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rantai makanan yang sudah saya dari ini. Saya bisa menjelaskan Padi, kan? Padi, perhatikan. Ini gambarnya Indra ki padi ja. Padi ini dimakan ki apa ki? Cuman tikus. Padinya dimakan tikus. Kemudian tikus dimakan bebek. Iki apa? Ular. Oh, iki ular. Maaf. Tikusnya dimakan ular. Kemudian ular dimakan elang. Kemudian elangnya mati. Elangnya mati diuraikan jamur. Nah, setelah diuraikan jamur itu menjadi humus yang bisa menyuburkan tanaman. Maksudnya Indra tadi seperti itu. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Atau ada yang mau menambahkan di kelompok lain? Sudah? Oke, Indra boleh duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Nek temane maju ku gak bareng diguyu. Nek wong maju di depan ki berbedek jan. Coba ayo saiki Indra maju. Sini, perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimakan ular, dimakan ular, dimakan ular. Sudah, untuk pembelajaran kali ini kita akhiri. Cukup sekian. Ada ditanyakan apa enggak? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, sekali lagi kita semangat. Kelas 5 istimewa. Lagi kelas 5 Istimewa. untuk materinya pun berakhir sekian. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ondra, tadi kita sudah melakukan supervisi akademik di kelas Bu Ondra. Dan tadi saya sudah mengamati proses pembelajaran yang Bu Ondra lakukan di kelas. Nah, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah saya observasi tadi? Alhamdulillah Bu, untuk perasaan saya sangat bahagia. Karena apa? Proses pembelajaran berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Ya. Nah, dari pembelajaran yang Bu Ondra lakukan tadi, bisa Ibu jelaskan atau refleksikan? Untuk proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas 5 yaitu untuk materi rantai makanan itu berlangsung dengan sangat baik. Karena apa? Anak-anak juga umpan baliknya ada. Kemudian untuk penutup pelaksanaan LKPD itu berjalan dengan baik. Kemudian dari proses pembelajaran itu ada aspek pengembangan yang saya perhatikan yaitu untuk yang pertama itu kompetensi siswa perihal komunikasi dan disiplin positif juga terlaksana dengan baik. Kemudian antusiasnya dalam tanya jawab juga berlangsung dengan baik. Jadi menurut saya itu pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan target, setidaknya dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Ya, itu kelebihan tadi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian ada nggak Bu kira-kira kekurangan apa yang Ibu rasakan atau Ibu alami ketika proses pembelajaran di kelas? Ya, untuk kekurangannya ada sih Bu. Untuk kekurangannya selama proses pembelajaran di kelas itu
bagian aspek yang saya kembangkan untuk siswa perempuan dan siswa laki-laki. Untuk siswa perempuannya itu sangat aktif, untuk siswa laki-lakinya sedikit kurang. Iya. Terus untuk proses kerjasama kelompok juga melihat tuh masih ada yang kurang paham tentang apa itu pengerjaan LKPD gitu. Terus sehingga saya itu harus malah menjelaskan ulang Bu, untuk itu. Iya. Menjelaskan ulang. Untuk itu dengan apa yang jenengan ilmu yang jenengan kasihkan ke saya sangat berguna sekali untuk menerapkan pembelajaran secara diferensiasi seperti itu Bu. Baik, iya, karena tadi saya juga sempat melihat bahwa ternyata antusias dari anak-anak ketika melaksanakan atau proses pembelajaran di kelas itu agak sedikit berbeda ya Bu. Jadi anak perempuannya yang lebih aktif, cenderung lebih komunikatif juga. Namun tadi saya perhatikan juga anak laki-lakinya juga aktif. Namun beberapa mungkin masih ada yang perlu untuk dimotivasi kembali seperti itu. Nah, tadi saya juga sudah mengamati mulai dari pendahuluan, kemudian pelaksanaan sampai kepada penutup. Tadi Bu Ondra sudah melakukan dengan baik, dan saya rasa keseluruhan dari modul ajar yang sudah Bu Ondra lakukan sudah terlaksana dengan baik. Nah, saya juga tadi melihat Bu, jadi di kelas Bu Ondra sudah mengatur sedemikian rupa tempat duduk anak-anak ya Bu. Nah, itu dikelompokkan berdasarkan apa itu? Nah, untuk kelas 5 sendiri saya kelompokkan sesuai dengan jenis kelamin mereka Bu, agar terkesan nyaman. Kan kadang ada yang siswa perempuan nggak mau sama laki-laki, begitu juga sebaliknya. Jadi saya kelompokkan untuk kelompok laki-laki sendiri, untuk kelompok perempuan sendiri. Gitu. Agar anak nyaman saja. Oh ya, jadi Bu Ondra sudah menyeting kelas sedemikian rupa sehingga di dalam proses pembelajaran anak itu merasa nyaman. Kemudian dalam mengerjakannya pun mereka juga lebih terbuka, lebih santai seperti itu ya. Dan tadi juga saya memperhatikan ketika Bu Ondra menyampaikan tadi sudah ada interaksi dua arah antara Bu Ondra dengan anak-anak. Namun juga ada beberapa yang masih belum terlalu terbuka gitu ya Bu, untuk mungkin menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Ondra. Nah, kira-kira nanti yang Bu Ondra akan melakukan apa ya Bu? Ya, untuk saya sendiri akan memberi kesempatan kepada mereka untuk apa ya itu namanya, mengeluarkan pendapatnya sendiri atau menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Jadi Ibu memberikan ruang kepada anak-anak untuk lebih terbuka, lebih mengeksplor gitu ya. Dan saya melihat tadi Bu Ondra juga di dalam proses pembelajaran, selama pembelajaran itu tersenyum, kemudian memberikan sikap yang ramah kepada anak-anak. Namun sesekali tadi saya juga perhatikan bahwa ada anak yang ramai, kemudian Bu Ondra memberikan instruksi untuk diam. Nah, di situ saya mengamati bahwasanya Bu Ondra ketika memberikan instruksi kepada anak-anak, mereka langsung tanggap. Nah, itu seperti apa Bu pembiasaan seperti itu bisa dilakukan? Pembiasaan itu sebelumnya kan sudah saya kasih arahan supaya apa? Supaya dia itu anak-anak itu belajar disiplin, belajar apa namanya, tidak gaduh di kelas. Jadi menghargai pendapat satu sama lain seperti itu. Jadi biar kondusif, nyaman, yang lain juga enak seperti itu. Iya. Dan terbukti efektif ya Bu, anak-anak ketika melaksanakan itu termasuk dalam kesepakatan kelas? Iya, sebelum, jadi gini Bu ya, sebelum masuk dulu waktu pertama saya kesini itu sudah ada kesepakatan kelas. Ada yang rame, itu dikasih sanksi apa, ada yang tidak mengerjakan PR, itu dikasih sanksi apa. Kita sudah sepakat untuk kelas 5-nya Bu ya. Jadi kalau diajar ada yang rame ya harus menaati konsekuensi yang sudah diberikan sebelumnya, disepakati bersama. Iya, dan anak-anak terlihat juga mengikuti aturan itu ya Bu ketika di kelas. Kemudian tadi Ibu ketika Ibu melaksanakan pembelajaran, Ibu sudah menampilkan PowerPoint ya Bu sebagai medianya. Juga ada video pembelajaran. Nah, yang saya perhatikan anak-anak itu sangat memperhatikan ketika Ibu menyampaikan materi itu. Nah, di sana saya juga melihat nih ada beberapa anak yang mungkin belum paham ya terkait dengan materi tersebut. Nah, kira-kira apa yang nantinya ke depannya akan Bu Ondra lebih kembangkan lagi terkait dengan media ataupun
strategi ya dalam proses pembelajaran? Saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensi, jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang tidak hanya pada konten, namun juga produk yang dapat mengakomodir kebutuhan anak-anak tersebut. Jadi dengan harapan saya mereka itu dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Iya, seperti itu. Dan iya betul Ibu. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran, memang seharusnya itu kita kaitkan dengan apa yang dapat mereka aplikasikan nantinya ketika di kehidupan bermasyarakat atau yang sesuai dengan lingkungannya. Ya. Dan di LKPD ya Bu, tadi bisa Bu Andrea jelaskan dari LKPD anak-anak itu ada kegiatan apa saja Bu? Kalau di LKPD itu tadi ada yang namanya menempel, menempel. Jadi saya kasih gambar yang tentang rantai makanan. Jadi misalkan ada rantai makanan apa gitu, saya kasih gambar, ada gambar elang, gambar apa secara acak ya. Nanti saya minta anak-anak untuk mengurutkan. Untuk yang kedua, saya meminta anak-anak untuk menggambar dinamika rantai makanan. Kemudian apa lagi Bu? Karena saya lihat banyak ya. Iya, terus setelah itu ada yang itu Bu, apa kayak permainan gitu, permainan gitu, menjodohkan, mencocokkan seperti itu. Jadi supaya agar anak-anak seru aja gitu. Dan itu anak-anak memilih sendiri ya Bu? Memilih sendiri. Sesuai dengan minat, kemudian bakat mereka. Iya, menyesuaikan dengan keinginan mereka. Iya. Dan apakah Ibu juga ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk nanti kita pembelajarannya mau apa ya gitu ya? Iya, ada. Jadi sebelum pembelajaran Ibu juga sampaikan kira-kira maunya anak yang gimana? Oh iya. Gitu. Baik. Ya, jadi Kan kalau monoton satu arah saja anak juga bosan. iya. Kalau kita hanya metode satu arah ceramah saja anak juga bosan. Jadi saya imbangi dengan apa? Saya kasih apa namanya inovasi pembelajaran itu. Saya dengan cara ini, jadi anak nggak bosan. Paling berangkat sekolah itu aja, jadi kan males Bu gitu. Jadi anak itu biar berangkat dari rumah itu, aduh dikasih guruku apa ya di sekolahan. Jadi dia semakin penasaran dengan proses pembelajaran yang saya berikan. Baik. Memang saya amati ketika proses di dalam kelas, anak-anak itu memang sebenarnya ini apa? Mereka mau untuk saya ingin yang ini, saya ingin yang ini, seperti itu kan. Jadi terlihat bahwasanya anak-anak itu menikmati selama proses pembelajaran. Dan ya, saya menyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan Bu Andrea itu sudah seru, sangat seru sekali. Bahkan terbukti ketika dari yang awalnya anak perempuan yang aktif, namun juga dapat menarik anak yang laki-laki untuk juga ikut aktif di dalam kelas. Dan kemudian untuk disiplin positif Ibu, tadi saya melihat juga tidak ada anak-anak yang keluar kelas ya selama proses pembelajaran. Nah itu kira-kira apa sih yang Bu Andrea lakukan dari bagaimana menjadikan anak-anak itu menjadi disiplin, kemudian dia nyaman di dalam kelasnya selama proses pembelajaran? Kalau untuk disiplin positif itu tergantung kitanya ya Bu. Maksudnya tergantung kita itu kita menyajikan pembelajaran yang bagaimana ke anak. Kalau kita sudah menyajikannya di depan itu seru, ada ketertarikan mereka juga tidak akan meninggalkan ruangan. Walaupun kadang anak itu pengen, Bu, mau ke belakang gitu, nggak ingin meninggalkan pembelajaran yang saya lakukan gitu loh. Jadi ya seperti itu untuk disiplinnya. Kemudian untuk apa? Anak-anak sendiri juga saya akui anak kelas 5 itu disiplin semuanya. Iya. Iya, saya juga mempunyai perasaan yang sama dengan Bu Andrea. Jadi ketika di dalam proses pembelajaran, anak itu kok nggak ada yang usra, nggak ada yang ngobrol sendiri. Walaupun mungkin ada yang ingin mengajak temannya ngobrol, namun ketika Bu Andrea hanya memberikan isyarat, mereka sudah langsung tertib kembali. Dan itu sangat bagus sekali Ibu dalam proses pembelajaran. Kemudian Ibu ketika mempresentasikan hasil karya mereka, sebelum kepada presentasikan, tadi saya sempat melihat bahwa ketika ada anak yang belum mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya,
Bu Ondra bantu anak tersebut. Gitu. Kira-kira siapa namanya Bu tadi? Tadi Diandra Iya. sama kalau yang laki-laki tadi ada Mas Furkon, Jumindra. Ya, itu kalau menurut hemat saya Ibu, jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan juga ada pembelajaran secara kelompok. Nah, jadi ketika ada anak yang mungkin dia tertinggal atau kurang dapat memahami materi yang disampaikan oleh Bu Ondra nanti juga dapat memberikan instruksi kepada teman yang lain untuk membantu temannya, ya membantu temannya yang belum bisa. Namun ketika tadi saya melihat mungkin karena anak tersebut ini ya apapun namanya mungkin sungkan ya ketika melihat temannya juga mengerjakan KPD sendiri, kemudian Bu Ondra membantu anak tersebut. Nah ini tidak apa-apa Bu dilakukan, namun nanti mungkin kedepannya bisa Bu Ondra itu menyampaikan kepada anak tersebut untuk temannya yang satu kelompok itu dapat membantu temannya yang Iya. itu. Kemudian ketika tadi anak-anak mempresentasikan ya, jadi yang tampak atau yang saya amati Bu Ondra sudah memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, kalau yang memang betul apa yang disampaikan Bu Ondra, kalau siapa namanya anak perempuan, iya Diandra itu lebih terbuka menyampaikan hasilnya daripada anak laki-laki. Iya. Siapa ya, Indra ya Bu? Iya. Iya, daripada Indra. Nah itu mungkin nanti kedepannya si Indra itu bisa untuk diberikan motivasi lebih. Untuk berani. Iya. Dan kalau yang lainnya bagaimana Ibu? Kalau yang lainnya ya sama, Bu. Kadang itu anak-anak punya rasa gimana ya? Punya rasa nggak pede gitu, nggak percaya diri. Apakah jawaban ini sudah tepat atau belum? Nah, dari situ itu saya terus memotivasi. Tidak ada jawaban yang salah. Tidak ada jawaban yang salah maupun benar. Di sini kita sama-sama apa ya namanya? Sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar. Jadi misalkan anak jawabannya salah gitu misalkan, itu nggak langsung jawabanmu salah, nggak tak gituin, jawabanmu benar, tapi lebih benarnya seperti ini. Baik. Jadi pertama kita apresiasi dulu ya Bu, apresiasi dari jawaban anak-anak, karena memang betul apapun pekerjaan anak itu adalah hasil mereka, hasil pencapaian mereka. Dan kita sebagai guru, sebagai motivator hanya mendorong saja untuk bagaimana agar lebih baik seperti itu. Dan yang saya amati juga Ibu ketika dalam melakukan asesmen ya, kira-kira tadi Bu Ondra melakukan asesmen apa saja Bu di dalam kelas? Kalau asesmen tadi ada asesmen diagnostik, terus apa lagi ya? Asesmen proses juga, terus yang terakhir pengetahuan juga sudah kita. Iya. Ya, dari asesmen yang Bu Ondra lakukan, saya juga mengamati tadi Bu Ondra sudah memberikan umpan balik kepada anak. Namun ada nih beberapa anak yang belum memperhatikan ketika temannya mempresentasikan di kelas. Nah, kira-kira kedepannya apa yang Bu Ondra lakukan untuk teman-teman yang lain itu bisa memperhatikan ketika teman yang lain itu mempresentasikan hasil kerjanya? Kalau itu ya Bu, untuk mempresentasikan. Jadi kadang anak memperhatikan, kadang tidak. Lah, itu kurang pedeannya. Kadang itu kan gini, jangan mengamatiku, aku nanti nggak pede. Kadang ada kata-kata seperti itu ya. Nah, untuk itu saya harus memberikan dorongan, memberikan motivasi. Jadi yang menyampaikan informasi ini biar pede dulu. Jadi yang teman nanti kan terhipnotis melihat mereka di depan presentasi kan terhipnotis yang audiennya itu loh maksudnya. Iya. Jadi memang peran kita sebagai guru itu sangat penting ya Bu, untuk bagaimana meningkatkan motivasi mereka. Kemudian Ibu dari apa yang saya amati, kira-kira dalam proses pembelajaran Ibu Ondra ini sudah pada nilai berapa ya Bu? 9 ya Bu. 9 Bu. Iya. Iya, di angka 9 ya. 9. Iya. Dan kira-kira ingin meningkatkan kembali? Mau. Iya. Angka 10 ya Bu. Oke. Iya, di angka 10. Nah, di angka 9 itu sudah sangat bagus karena terbukti juga selama proses pembelajaran saya mengamati itu sudah tercapai dari
apa yang direncanakan oleh Bu Ondra. Kemudian gimana nih Bu? Apa yang Bu Ondra lakukan untuk mencapai angka Maksimalkan 10? di angka 10. Iya. Ya kalau angka 9 itu menurut saya pribadi sudah baik ya Bu, sudah bagus gitu. Nah karena anak-anak sudah menikah dari pembelajaran sebelumnya, makanya saya beranikan mengatakan angka 9. Iya. Terus mereka itu dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka. Jadi tugas-tugas yang saya kasih mereka juga antusias tinggi menyelesaikan, gimana caranya menyelesaikan, gimana caranya untuk agar PD presentasi di depan gitu ya. Namun kalau ditanya itu apa mau ditingkatkan lagi, ya jelas mau kan Bu, karena kita guru itu berproses Bu, ya. Jadi harus lebih baik lagi, harus lebih berinovasi lagi seperti itu. Dan kekurangan kan pasti ada kekurangan yang saya lakukan ya. Dalam pembelajaran saya itu mungkin banyak kurangnya. Untuk kedepannya untuk mencapai angka 10 ini akan saya maksimalkan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Dengan kira-kira dengan langkah-langkah apa Bu yang Nah, untuk siswa yang harus berperan aktif itu kan masih banyak kurangnya. Kadang anak ada yang kurang memperhatikan, ada yang kurang gimana, itu nanti dimaksimalkan agar mencapai tujuan bersama. Iya. Dan mungkin Bu Ondra bisa mencari referensi-referensi dari PMM mungkin. Iya. Iya. Siap, bisa. Bu Ondra sering nggak? Sering Bu untuk melihat di PMM itu, terus kemudian lihat dari teman-teman yang aksi nyata seperti itu kan sering buat seperti itu. Iya. Makanya ada yang tertarik, ada yang itu saya terapkan pembelajaran di sini. Iya. Ya, Bu. Jadi itu juga sangat membantu sekali ketika kita sebagai seorang pendidik, kita juga harus terus berkembang, terus belajar untuk terus bagaimana kita dengan teman sejawat mungkin melakukan diskusi, ya kan? Dan kita kan juga punya kombel ya Bu. Iya. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga nantinya ketika kita mau punya masalah atau apa yang mau kita tingkatkan di dalam kelas, Saling mengisi. iya, saling mengisi, saling berinteraksi gitu. Nanti akan kita kembangkan lagi kombel kita ya Bu. Dan tentunya Ibu untuk anak-anak yang belum mau untuk berpartisipasi, tindakan saya Iya. nah, saya akan memotivasi agar anak itu bisa aktif, bisa pede ya, seperti itu yang saya ambil. dan kira-kira Bu, adakah bantuan dari sekolah atau teman sejawat dari Ibu yang Ibu harapkan? Harapan saya selama ini untuk bantuan pengembangan cara belajar saya, cara mengajar dan cara belajar saya itu ya terhadap jenengan. Jadi jenengan saya harapkan bisa membantu untuk proses pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Baik. Iya. Jadi kita kan teman sejawat memang sangat diperlukan untuk bagaimana kita saling berkomunikasi untuk meningkatkan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita ya. Apalagi jenengan kan calon guru penggerak, saya juga pengen seperti jenengan. Siap, semoga ya Bu. Saya harapkan motivasinya ini. Iya, siap. Kalau dari sekolah, mungkin aset Bu? Kalau itu sudah mendukung, itu sudah cukup mendukung bagi saya. Kalau untuk aset kan bagaimana cara kita untuk menjalankan. Tapi yang utama bagi saya adalah teman sejawat, karena pengalaman teman itu kan jauh harganya lebih mahal Bu, daripada aset. Iya. Iya. Memang Bu, harapan kita ke depannya juga seperti itu. Jadi supervisi itu tidak hanya dilakukan oleh seorang kepala sekolah, namun juga teman sejawat yang melihat pembelajaran yang kita lakukan itu pun juga bisa menjadi motivasi kita. Iya, jadi tidak harus saat supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi ketika teman melihat kita atau teman mengalami kondisi yang sama dengan kelas kita, itu pun juga bisa. Iya, itu pun juga bisa membantu di dalam proses pembelajaran kita lebih baik. Seperti itu. Jadi memang harapannya ke depan juga saya pun juga demikian ketika saya ingin meningkatkan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya juga akan meminta teman-teman untuk mengamatinya di kelas. Jadi nanti saling kolaborasi. Iya, baik. Kira-kira Bu, adakah lagi yang ingin Bu Ondra sampaikan dari refleksi? Sudah Bu, terima kasih, sangat menginspirasi. Baik. Dan Ibu sudah puas ya dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya amati di dalam kelas? Ya. Harapannya memang 3 tujuan pembelajaran yang
kita sampaikan di awal di pasca observasi itu secara keseluruhan sudah tampak di dalam proses pembelajaran yang Bu Ondra lakukan di kelas. Juga semoga harapan-harapan dari Bu Ondra yang sampaikan untuk menjadikan pembelajaran lebih dari level 9 menjadi 10 ya. Semoga nanti kedepannya juga saya bisa membantu, kita berkolaborasi bagaimana pembelajaran yang kita lakukan di sekolah ini menjadi meningkat dan fokus kita pada anak-anak itu dapat tercapai dengan baik. Kira-kira itu Bu Ondra sudah cukup ya? Baik. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Ondra. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Thayyibatus Saudah yang sudah membersamai saya untuk proses observasi pembelajaran di kelas saya. Saya harapkan kedepannya beliau, Ibu Thayyibatus Saudah, bisa memotivasi tidak hanya saya saja, melainkan guru-guru teman guru lainnya untuk kedepannya bisa menggunakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan inovasi pembelajaran yang beragam. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak, tetap semangat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.